Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roland dari kelas Manajemen B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum hingga laporan keuangan dari suatu perusahaan, yaitu PT Waserba 81, yang dimana ada dua metode, yaitu metode periodik dan juga metode perpetual. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode periodik terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama itu ada daftar saldo metode periodik dari PT Waserba 81 pada tanggal 1 Desember 2020. Di sini tertulis ada nama akun kas di BNI sebesar 21.175 di debit, piutang dagang 51.300 di debit, persediaan barang dagang 187.200 di debit, hingga beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit. Nah, total dari daftar saldo ini di debit ada 1.387.700 dan di kredit 1.387.700. Kita lanjut ke jurnal umum metode periodik. Nah, untuk soal nomor pertama itu ada tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Jadi di sini kita tulis beban sewa sebesar 2.400 di debit dan kas di BNI berkurang di kredit sebesar 2.400. Lalu soal nomor 2, 3 Desember itu membeli 50 sin kain baik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 free on board atau FOB shipping point sebesar 21.600. Jadi di sini kita menuliskan pembelian sebesar 21.600 dan utang dagang sebesar 21.600 di kredit. Karena di sini kita menggunakan kredit ya. Lalu nomor 3 itu pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Berarti ongkos kirim ini shipping point ditanggung oleh pembeli. Maka kita menuliskan biaya kirim pembelian sebesar 500 di debit dan kas di BNI kita berkurang sebesar 500 di kredit. Nomor 4, pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hadmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Lalu ada beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut sebesar 5.000. Ini khusus perpetual, periodik tidak dicantumkan. Jadi di sini kita menulis hanya piutang dagang sebesar 8.500 dan juga penjualan sebesar 8.500 di kredit. Nah, untuk nomor 5 itu ada 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Maka di sini kita tulis kita menerima uang, jadi kas di BNI kita bertambah sebesar 8.900 dan piutang dagangnya berkurang sebesar 8.900. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Pada tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualan sebesar 16.000. Jadi di sini kita menulis kas di BNI sebesar 27.200 dan penjualan sebesar 27.200. Lalu pada soal nomor 7 tanggal 12 Desember
melunasi utang pembelian barang pada tanggal 3 Desember. Jadi pada 3 Desember itu kita membeli 50 lusin kain batik sebesar 21.600 dan dengan shipping point yaitu ditanggung pembeli. Dan di sini kita mencatat utang dagangnya sebesar 21.600. Lalu ada diskon pembelian 432 dan kas di BNI 21.168 di kredit. Lalu nomor 8 itu ada tanggal 14 Desember, Galeri Hadmini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember seharga 1.500. Jadi di sini kita menulis retur dan potongan penjualan sebesar 1.500, lalu piutang dagangnya kita masukkan di kredit sebesar 1.500. Lanjut nomor 9 itu ada tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Jadi di sini kita tulis beban iklan sebesar 2.600 di debit dan kas di BNI sebesar 2.600 di kredit. Lalu soal nomor 10 pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hadmini. Nah, di sini kita menulis kas di BNI kita bertambah sebesar 6.860 dan potongan penjualan sebesar 140 di debit dan piutang dagang kita berkurang sebesar 7.000 karena sudah melunaskan pembelian barang. Lalu soal nomor 11 pada tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Di sini kita menulis pembelian sebesar 11.800 dan kas di BNI berkurang sebesar 11.800. Kita lanjut nomor 12 pada tanggal 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Jadi di sini kita menuliskan utang dagang sebesar 9.000 dan kas di BNI berkurang sebesar 9.000 di kredit. Lanjut soal nomor 13. Pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. Jadi di sini kita menuliskan piutang dagangnya sebesar 26.000 di debit dan penjualan berkurang sebesar 26.000 di kredit. Lanjut nomor 14 pada tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Jadi di sini kita menuliskan sebesar 1.100 yaitu piutang dagang di debit dan kas di BNI berkurang sebesar 1.100 di kredit. Lanjut soal nomor 15 pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Jadi di sini pada tanggal 21 Desember kas di BNI kita bertambah sebesar 17.600. Lalu piutang dagang berkurang sebesar 17.600 di kredit. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Pada tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit
Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 Freight on Board atau FOB Destination sebesar 20.000. Nah, di sini kita tulis pembelian sebesar 20.000 di debit, lalu utang dagang sebesar 20.000 di kredit. Lalu pada tanggal 17, soal nomor 17, pada tanggal 24 Desember itu meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Nah, di sini kita menulisnya utang dagang sebesar 2.000 dan retur potongan pembelian sebesar 2.000 di kredit. Lalu pada tanggal soal nomor 18, pada tanggal 26 Desember menerima return barang dari Ibu Evelina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Jadi di sini ditulis return dan potongan penjualan bertambah sebesar 1.200 di debit dan kas di BNI berkurang sebesar 1.200 di kredit. Lanjut soal nomor 19. Pada tanggal 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Jadi di sini beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi sebesar 7.600 dan juga 4.800 diletakkan di debit. Lalu kas di BNI kita berkurang sebesar 12.400 di kredit. Lalu untuk nomor 20, pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko seperti kantong pembungkus, kertas truk, label harga dan lain-lain sebesar 800. Nah, di sini kita menuliskan perlengkapan toko kita bertambah sebesar 800 dan kas di BNI berkurang sebesar 800 di kredit. Lanjut soal nomor 21. Pada tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andiaka Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Nah, di sini kita menulis piutang dagang bertambah sebesar 18.750 di debit dan penjualan berkurang sebesar 18.750 di kredit. Lalu pada tanggal 20, soal nomor 22, tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Jadi di sini kita masukkan kas di BNI kita bertambah dan diskon penjualan kita bertambah sebesar 26.840 dan juga 260 di debit, sedangkan piutang dagang kita berkurang sebesar 27.100 karena menerima pelunasan. Soal nomor 23, pada tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Jadi di sini utang dagang kita bertambah sebesar 18.000. Lalu kas di BNI kita berkurang sebesar 17.820 dan juga diskon pembelian sebesar 180 itu berkurang di kredit karena kita melunasi utang pembelian. Jadi kita dapat hasilnya di sini total dari debit itu sebesar 267.550 dan juga di kredit 267.550. Oke, kita lanjut ke buku besar metode periodik. Oke, di sini ada buku besar metode periodik dari PT Waserba 81. Di buku besar kas ada sebesar 27.787 di debit pada tanggal 31 Desember. Lalu piutang dagang sebesar 43.550. Lalu persediaan barang dagang ada 187.200. Asuransi dibayar di muka ada 5.625 di debit hingga
pada bagian nama akun terakhir itu ada beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit. Oke, kita lanjut ke daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, dari hasil dari buku besar metode periodik tadi, kita mendapatkan hasil yang kita gabungkan lagi di daftar saldo sebelum penyesuaian ini, di mana kas di BNI itu sebesar 27.787, piutang dagangnya 43.550, persediaan barang dagangnya 187.200, asuransi dibayar di muka 5.625, perlengkapan toko 4.600, hingga beban administrasi lain-lainnya sebesar 2.600. Jadi total di debit ini sebesar 1.461.762 dan di kreditnya 1.461.762. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian metode periodik. Baik, saya akan menjelaskan tentang perhitungan beban pokok penjualan. Nah, di sini kita menuliskan saldo awal persediaan atau persediaan barang dagang pada tanggal 1 Desember itu sebesar 187.200. Lalu ditambah dengan pembelian yaitu sebesar 589.900 yang terletak di neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu dikurangkan dengan retur dan potongan pembelian sebesar 10.500 dan diskon pembelian sebesar 9.912. Maka hasil pembelian bersihnya adalah 569.488. Lalu hasil tersebut ditambah dengan beban kirim pembelian yaitu sebesar 16.600. Jadi kita dapat persediaan yang tersedia untuk dijual itu sebesar 773.288, yang dimana hasilnya didapat dari 586.088 rupiah ditambah dengan 187.200. Lalu hasil persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangkan dengan saldo akhir persediaan pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 196.238. Jadi kita mendapat beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan itu sebesar 577.050 rupiah. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Jadi yang hitungan tadi kita tuliskan di jurnal penyesuaian yaitu beban pokok penjualan sebesar 577.050 rupiah di debit, persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember sebesar 196.238 di debit, lalu retur dan potongan pembelian 10.500 di debit, diskon pembelian 9.912 di debit, lalu pembelian 589.900 di kredit, beban kirim pembelian 16.600 di kredit, persediaan barang dagang 1 Januari 187.200 di kredit. Itu untuk soal nomor pertama. Lalu untuk soal nomor 2, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Jadi kita hitung dengan angka 5.625 yang didapat di daftar saldo sebelum penyesuaian, lalu dibagi dengan 3 tahun, kita dapat hasilnya sebesar 1.875. Jadi beban asuransi sebesar 1.875 diletakkan di debit dan asuransi dibayar di muka diletakkan di kredit sebesar 1.875. Lalu soal nomor 3, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong, pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Jadi
di sini kita hanya mengurangkan 4.600, yang dimana perlengkapan toko di daftar saldo sebelum penyesuaian dikurangkan dengan hasil saldo akhir sebesar 1.500, yang dimana kita mendapatkan sebesar 3.100 untuk beban perlengkapan toko di debit dan perlengkapan toko 3.100 di kredit. Soal nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Serba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, soal nomor 4 ini diketahui ada estimasi masa yaitu 8 tahun, lalu ada nilai sisa sebesar 5.300 dan kita mengambil 156.500 di daftar saldo sebelum penyesuaian, yaitu peralatan toko. Jadi di sini kita hitung dengan cara 156.500 dikurang dengan 5.300, yang dimana kita mendapatkan hasil 151.200 dan dibagi dengan 8 tahun dan kita mendapatkan hasil 18.900. Jadi beban depresiasi peralatan kantor sebesar 18.900 diletakkan di debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko diletakkan di kredit sebesar 18.900. Kita lanjut ke nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Jadi di sini kita hitung dengan metode garis lurus, di mana 60.000 kita ambil dari peralatan kantor di daftar saldo bulan sebelum penyesuaian dan dibagi dengan 4 tahun atau masa pakainya, yaitu 60.000 per 4 tahun sama dengan 15.000. Jadi beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 diletakkan di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 diletakkan di kredit. Lanjut soal nomor 6. Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Jadi jangka waktunya adalah 4 hari. Gaji karyawan sebesar 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Jadi di sini kita hitung yang diketahui ada 6 staf penjualan dan 4 staf administrasi. Lalu masa kerjanya adalah 4 hari, yaitu tanggal 28 sampai 31 Desember. Maka kita hitung untuk gaji stafnya dulu, yaitu 6 dikali dengan 50 atau 6 dikali dengan gajinya per hari, yaitu 300, lalu kita kalikan dengan per hari. Jadi beban gaji untuk staf penjualan itu sebesar 1.200 di debit, dan untuk admin itu 4 dikali dengan 50 dapat hasilnya 200 dan dikali dengan 4 hari. Jadi beban gaji administrasi itu ada 800 di debit dan utang gaji sebesar 2.000 diletakkan di kredit. Lalu soal nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihan 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Jadi di sini kita hitung dengan cara total tagihannya adalah 1.820, lalu untuk beban listrik, air, telepon toko sebesar 75% dikalikan dengan total tagihan yaitu 1.820, dapat hasilnya 1.365 diletakkan di debit, dan beban listrik, air, telepon kantor sebesar 25% dikali dengan 1.820 dan dapat hasilnya 465 diletakkan di debit. Lalu beban yang masih harus dibayar itu sebesar 1.820 diletakkan di kredit. Dan soal nomor terakhir,
Nomor 8, utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Jadi yang diketahui itu adalah bunganya per tahun itu 9% dan utang bank kita dapatkan 40.000 dari daftar saldo sebelum penyesuaian. Kita kalikan 40.000 dengan 9% yang dimana kita mendapatkan 3.600 per tahun. Lalu kita bagi dengan 12 untuk hitung per bulannya dan kita mendapatkan hasil 300 per bulan. Lalu kita hitung masa cicilannya dari Agustus hingga Desember, yaitu 5 bulan dikali dengan 300. Jadi untuk beban bunganya sebesar 1.500 di debit dan utang bunganya sebesar 1.500 di kredit. Jadi total dari jurnal penyesuaian ini kita mendapatkan 837.895 di debit dan 837.895 di kredit. Kita lanjut ke buku besar setelah penyesuaian. Baik, di sini saya akan melanjutkan buku besar setelah penyesuaian metode periodik. Nah, di sini yang berubah itu ada persediaan barang dagang, yang dimana setelah penyesuaian dia menjadi 196.238 di debit. Lalu ada asuransi dibayar di muka itu sebesar 3.750 di debit setelah penyesuaian. Lalu ada perlengkapan toko setelah penyesuaian itu menjadi 1.500 di debit. Lalu ada akumulasi depresiasi peralatan toko setelah penyesuaian itu menjadi 37.800. Lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor menjadi 35.000 setelah penyesuaian di kredit. Lalu utang gaji setelah penyesuaian itu menjadi 2.000 di kredit. Beban yang masih harus dibayar setelah penyesuaian menjadi 1.820 di kredit. Lalu utang bunga setelah penyesuaian menjadi 1.500 di kredit. Lalu pembelian setelah penyesuaian itu habis ya, 0 di kredit. Lalu reto dan potongan pembelian itu setelah penyesuaian juga 0. Diskon pembelian juga 0 setelah penyesuaian. Beban kirim pembelian juga 0 setelah penyesuaian. Beban pokok penjualan setelah penyesuaian bertambah 577.050 di debit. Lalu beban gaji penjualan setelah penyesuaian bertambah sebesar 120.400. Lalu beban depresiasi peralatan toko setelah penyesuaian bertambah sebesar 18.900. Beban perlengkapan toko setelah penyesuaian menjadi 3.100 di debit. Beban listrik, air dan telepon toko setelah penyesuaian menjadi 14.565. Lalu beban gaji administrasi setelah penyesuaian menjadi 56.200. Lalu beban depresiasi peralatan kantor setelah penyesuaian menjadi 15.000. Beban asuransi setelah penyesuaian menjadi 1.875. Beban listrik air telepon kantor setelah penyesuaian menjadi 7.055 rupiah. Beban bunga setelah penyesuaian menjadi 1.500 di debit. Oke, itu saja untuk buku besar setelah penyesuaian untuk metode periodik. Selanjutnya kita masuk ke daftar saldo neraca saldo setelah penyesuaian metode periodik. Nah, ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian metode periodik, yang dimana ada kas di BNI sebesar 27.787, piutang dagang 43.550, persediaan barang dagang 196.238 rupiah,
hingga beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit. Jadi total untuk debitnya adalah Rp1.480.570, lalu untuk kreditnya Rp1.480.570. Kita lanjut ke neraca lajur metode periodik. Baik, kita masuk ke neraca lajur metode periodik, yang dimana ada nama akun, daftar saldo sebelum penyesuaian, lalu ada penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Daftar saldo sebelum penyesuaian itu ya kita masukkan sesuai dengan daftar saldo sebelum penyesuaian, lalu penyesuaian ini kita masukkan sesuai dengan jurnal penyesuaian. Lalu daftar saldo penyesuaian tadi kita masukkan di sini. Lalu untuk laporan laba rugi kita ambil dari penjualan hingga beban administrasi lain-lain. Sedangkan kas di BNI hingga dividen itu masuk ke laporan posisi keuangan. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini kita menghitung yang pertama itu ada pendapatan, yaitu penjualan dikurang dengan retur dan potongan penjualan, lalu diskon penjualan, di mana penjualan ini sebesar Rp1.154.150 dikurang dengan retur potongan penjualan sebesar Rp33.600 dan diskon penjualan sebesar Rp20.200, di mana kita mendapat penjualan bersih sebesar Rp1.100.350, lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp577.050. Jadi laba bruto atau laba kotornya sebesar Rp523.300. Lalu ada beban usaha. Untuk beban usaha ini ada beban penjualan. Beban penjualan ini ada beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon toko, beban iklan, dan beban penjualan lain-lain. Di mana kita mendapatkan total beban penjualan sebesar Rp231.165. Lalu untuk beban administrasi itu ada beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, telepon, dan kantor, beban bunga, dan beban administrasi lain-lain. Nah, jadi di sini kita mendapatkan hasil sebesar Rp84.230 dan total beban usahanya adalah Rp315.395. Jadi laba bersih usahanya adalah kita kurangkan dengan laba kotor tadi Rp523.300 dikurangkan dengan Rp315.395. Jadi kita mendapatkan hasil laba bersih usahanya adalah Rp207.905. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Di sini ada saldo awal atau saldo sebelum jurnal umum, lalu ditambah dengan laba bersih atau kertas kerja, dikurang dengan dividen yang ada di kertas kerja. Nah, di sini ada tiga sisi, yaitu ada modal saham, saldo laba, dan total ekuitas. Jadi untuk modal saham di saldo awal itu ada 50.000, lalu saldo laba ada 135.100. Jika dijumlahkan mendapat hasil 185.100 di total ekuitas. Lalu untuk saldo laba bersihnya itu sebesar 207.905 dan saldo laba dari dividennya adalah 45.000. Jadi untuk total modal saham itu ada 50.000, total saldo laba itu Rp298.005 dan total ekuitasnya adalah Rp348.005. Lalu ada laporan posisi keuangan
metode periodik. Di sini ada aset, yaitu aset lancar, yaitu kas di BNI, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan toko. Di mana total aset lancarnya adalah 272.825. Lalu ada aset tetap, yaitu peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Jadi total aset tetapnya adalah 143.700. Jadi total asetnya adalah 416.525. Lalu ada liabilitas. Liabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar ini terdiri dari utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, dan utang bunga. Jadi total liabilitas lancarnya adalah 28.520. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu ada utang bank sebesar 40.000. Jadi total liabilitasnya adalah 68.520. Lalu yang terakhir ada ekuitas. Nah, ekuitas ini termasuk ke modal saham dan juga saldo laba. Nah, modal saham ini sebesar 50.000 dan saldo laba sebesar 298.005 rupiah. Jadi total ekuitasnya adalah 348.005 rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitas itu sebesar 416.525. Sekian dari presentasi tentang materi metode periodik. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu metode perpetual. Saya akan menjelaskan untuk metode perpetual. Jadi di sini ada beberapa yang sama dengan periodik dan ada yang berbeda dengan periodik. Nah, untuk yang pertama itu ada daftar saldo dari metode perpetual. Ada kas di BNI sebesar 21.175, lalu piutang dagang sebesar 51.300, persediaan barang dagang 200.800, hingga beban administrasi lain-lainnya sebesar 2.600. Jadi total dari debitnya itu sebesar 1.369.900 dan di kredit 1.369.900. Kita lanjut ke jurnal umumnya. Nah, untuk di jurnal umum ini ada beberapa yang sama dengan periodik. Jadi saya akan menjelaskan untuk yang nomor-nomor yang berbeda hasilnya dengan periodik, yaitu untuk nomor 2 pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain batik kain baik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 21.600. Jadi di sini untuk nomor 2 itu ditulisnya persediaan barang dagang sebesar 21.600 di debit dan utang dagang sebesar 21.600 di kredit. Lalu untuk nomor 3 itu 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Jadi di sini ditulisnya sebagai persediaan barang dagang sebesar 500 dan kas di BNI berkurang sebesar 500 di kredit. Untuk nomor 4, tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hadmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Namun ada beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut sebesar 5.000. Jadi di sini ada tambahan beban pokok penjualan sebesar 5.000 di debit dan juga persediaan barang dagang di kredit sebesar 5.000. Lalu ada nomor 6. 6 itu pada tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200, beban pokok penjualan 16.000. Jadi di sini ada tambahan, yaitu beban pokok penjualan sebesar 16.000 di debit dan persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 16.000. Lalu untuk nomor 7, tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang pada tanggal 3 Desember. Nah, di sini
ditulisnya utang dagang sebesar 21.600, lalu persediaan barang dagangnya sebesar 432 rupiah maksudnya di kredit, dan kas di BNI sebesar 21.168. Lalu nomor 8, pada tanggal 14 Desember Galeri Hadmini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember seharga 1.500. Beban pokok penjualan barang yang diretur sebesar 900. Jadi di sini ada tambahan, yaitu persediaan barang dagang sebesar 900 di debit dan beban pokok penjualan sebesar 900 di kredit. Lalu nomor 10 itu pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hadmini. Nah, untuk nomor 10 ini kas di BNI bertambah sebesar 6.860 di debit dan diskon penjualan sebesar 140 di debit, dan piutang dagang berkurang sebesar 7.000 di kredit. Lalu nomor 11, pada tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Nah, di sini ditulis sebagai persediaan barang dagang sebesar 11.800 dan kas di BNI berkurang sebesar 11.800 di kredit. Lalu nomor 13, pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. Beban pokok penjualannya sebesar 13.200. Jadi ini ada tambahan, yaitu beban pokok penjualannya 13.200 di debit dan persediaan barang dagangnya berkurang sebesar 13.200 di kredit. Lalu nomor 16 itu membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB destination sebesar 20.000. Jadi di sini ditulis sebagai persediaan barang dagang sebesar 20.000 dan utang dagang sebesar 20.000 di kredit. Lalu soal nomor 17, pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produk. Nah, di sini ditulis sebagai utang dagang sebesar 2.000 di debit dan persediaan barang dagangnya berkurang sebesar 2.000 di kredit. Lalu soal nomor 18, pada tanggal 26 Desember menerima return barang dari Ibu Evelina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Beban pokok penjualan dari barang yang diretur sebesar 700. Nah, jadi di sini ada tambahan, yaitu persediaan barang dagang sebesar 700 di debit dan beban pokok penjualannya berkurang sebesar 700 di kredit. Lalu soal nomor 21 itu ada 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Adiaka Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Beban pokok penjualannya 11.250. Jadi ada tambahan juga, beban pokok penjualannya sebesar 11.250 di debit dan persediaan barang dagangnya sebesar 11.250 di kredit. Dan untuk nomor terakhir, nomor 23, pada tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Di sini kita menulis utang dagang sebesar 18.000 di debit dan kas di BNI sebesar 17.820. Persediaan barang dagangnya Rp180 di kredit. Kita lanjut ke buku besar maupun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, untuk di buku besarnya kita merangkum semua nama-nama akun sesuai dengan nama akunnya.
Ini di kas ada 27.787, lalu di piutang dagang ada 43.550, persediaan barang dagang sebesar 208.238 rupiah, hingga beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit. Nah, semua itu akan kita tulis kembali hasil-hasil akhirnya di neraca saldo sebelum penyesuaian metode perpetual. Sini ada kas di BNI, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi di BNI muka. Ini ada 27.787 di debit, 43.550 di debit, 208.238 rupiah di debit, hingga beban administrasi lain-lainnya sebesar 2.600 di debit. Jadi total untuk debitnya ada 1.441.350 dan di kreditnya juga sama 1.441.350. Selanjutnya kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian. Baik, saya akan melanjutkan untuk jurnal penyesuaian metode perpetual. Nah, di sini yang berbeda antara metode perpetual dan metode periodik itu hanya di nomor 1, yaitu hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Jadi di sini untuk persediaan akhir pada tanggal 31 Desember itu di neraca saldo sebelum penyesuaian itu adalah 208.238 rupiah dan dikurangi dengan 196.238 sebagai nilai sisa. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 12.000. Nah, 12.000 ini ditulis sebagai beban pokok penjualan di debit dan ditulis sebagai persediaan barang dagang di kredit sebesar 12.000. Kita lanjut ke buku besar setelah penyesuaian. Nah, yang di sini di setelah penyesuaian itu ada persediaan barang dagang sebesar 196.238 setelah penyesuaian. Lalu ada asuransi di BNI muka sebesar 3.750. Lalu ada perlengkapan toko sebesar 1.500. Lalu ada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 37.800. Lalu ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 35.000. Lalu utang gaji sebesar 2.000, beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820, utang bunga setelah penyesuaian menjadi 1.500. Lalu beban pokok penjualan itu menjadi 577.050 rupiah. Beban gaji penjualan setelah penyesuaian menjadi 120.400. Beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900, beban perlengkapan toko 3.100, beban listrik air telepon toko 14.565, beban gaji administrasi 56.200, lalu beban depresiasi peralatan kantor 15.000, beban asuransi 1.875, beban listrik air telepon kantor sebesar 7.055 rupiah, beban bunga sebesar 1.500. Nah, itu semua nama-nama akun yang mendapatkan nilai tambah dari jurnal penyesuaian. Lalu hasil dari semua buku besar setelah penyesuaian kita rangkum di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, berikut adalah neraca saldo setelah penyesuaian metode perpetual. Ada kas di BNI sebesar 27.787, piutang dagang 43.550, persediaan barang dagang 196.238, hingga beban administrasi lain-lain sebesar 2.600. Jadi total untuk
bagian debitnya adalah 1.480.570 dan di kredit 1.480.570. Kita lanjut ke neraca lajur metode perpetual. Nah, di sini adalah neraca lajurnya metode perpetual, ada nama akun, daftar saldo bulan sebelumnya, maksudnya sebelum penyesuaian, lalu ada jurnal penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Jadi daftar saldo sebelum penyesuaian ini sebelah kiri, lalu untuk jurnal penyesuaian di tengah, dan daftar saldo setelah penyesuaian itu di kanan. Nah, untuk laporan laba rugi itu kita tulis dari nama akun, penjualan, hingga beban administrasi lain-lain yang saya tandai sebagai warna hijau. Lalu untuk kas di BNI hingga dividen saya letakkan di laporan posisi keuangan yang berwarna kuning. Kita lanjut ke laporan laba rugi terlebih dahulu. Nah, di laporan laba rugi ada pendapatan. Pendapatan ini dihitung dengan cara besar dari penjualan, yaitu 1.154.150, lalu dikurang retur dan potongan penjualan sebesar 33.600 dan diskon penjualan sebesar 20.200. Jadi kita mendapatkan hasilnya penjualan bersih sebesar Rp1.350, lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan yaitu Rp577.050, dan kita mendapatkan laba kotornya sebesar Rp523.300. Lalu ada beban usaha dibagi menjadi dua, yaitu beban penjualan dan juga beban administrasi. Nah, untuk beban penjualan ada beban gaji penjualan, beban iklan, beban depresiasi peralatan kantor, beban perlengkapan kantor, beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon toko, beban sewa, beban penjualan lain-lain. Di mana kita mendapatkan total beban penjualan sebesar Rp231.165. Lalu di beban administrasi ada beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, telepon kantor, beban bunga, dan beban administrasi lain-lain. Dan kita dapat total beban administrasi sebesar 84.230. Lalu kita mendapatkan total beban usaha itu sebesar Rp315.395. Dan laba bersih usaha yaitu pendapatan dikurang dengan total pendapatan dikurang dengan total beban usaha yaitu Rp207.905. Lalu ada laporan perubahan ekuitas metode perpetual. Nah, di sini ada saldo awal yaitu saldo sebelum jurnal umum, lalu ditambah dengan laba bersih pada neraca lajur dikurang dengan dividen di neraca lajur. Di sini ada 3 tabel yaitu modal saham, saldo laba, dan juga total ekuitas. Nah, untuk modal saham di saldo awal itu ada 50.000. Lalu saldo laba di saldo awal itu ada 135.100. Lalu ditambah dengan laba bersih, saldo labanya itu 207.905 dan dikurang dengan dividen, saldo laba dividen sebesar 45.000. Jadi saldo awalnya kita mendapatkan total ekuitasnya 185.100, lalu laba bersihnya ada 207.905, lalu dividennya 45.000. Jadi total ekuitasnya adalah Rp348.005, dan untuk saldo labanya hasilnya adalah Rp298.505 dan modal sahamnya ada 50.000. Lalu yang terakhir adalah laporan posisi keuangan metode perpetual, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar itu ada kas di BNI, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi di badi muka, dan perlengkapan toko, yang dimana total aset lancar sebesar 272.825.
Lalu aset tetap. Aset tetap ini ada peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Jadi hasil dari peralatan toko ditambah dengan peralatan kantor dikurang dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor dan dikurang akumulasi depresiasi peralatan kantor, dan dapat total aset tetapnya 143.700. Jadi total aset keseluruhannya adalah Rp416.525. Lalu ada liabilitas. Liabilitas dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas lancar itu ada utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, dan utang bunga. Jadi total liabilitas lancarnya adalah 28.520. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu adalah utang bank sebesar 40.000. Jadi total liabilitas keseluruhan adalah Rp68.520. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah modal saham dan juga saldo laba. Nah, modal saham adalah 50.000 dan saldo laba sebesar Rp298.005. Jadi total ekuitasnya adalah Rp348.005. Dan total liabilitas plus ekuitas adalah Rp416.525. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang materi untuk jurnal umum hingga laporan keuangan dari PT Waserba 81 dalam metode perpetual maupun metode periodik. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih atas kesempatan kalian untuk menonton, dan semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore.